Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan yang kami hormati, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Coba hari ini kita akan melakukan refleksi diri dan motivasi, mungkin juga sharing ya. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon diberi masukan lewat komentar ya, sehingga kami bisa memperbaiki kekurangan kami. Baik, untuk kali ini kami akan bicara tentang dinamika informatika dan komunikasi. Dinamika informatika dan komunikasi, itu yang terjadi. Maksudnya gimana sih kok berat? Ya, kami hanya mengatakan dinamika zaman yang makin canggih. Dengan sebuah gerakan tangan bisa mempengaruhi dunia. Itu saya katakan era milenial sudah kita hadapi. Era digitalisasi sudah kita jalankan. Maka saya katakan bahwa era digitalisasi ini akan mempengaruhi pilar-pilar bangsa, pilar-pilar peradaban, mempengaruhi pola pikir kita. Kemudian untuk kali ini saya mendapat referensi banyak dari studi Islam ya, yang disunting Dr. Andes Sudarno Sobron MAG ya, dari Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kebetulan ini kumpulan tulisan dari beberapa pakar seperti M.A. Fatah Santoso, Sudarno Sobron, Yudi Purwanto, dan lain-lain. Ya, baik. Inspirasinya kayak apa? Artinya begini, saya katakan. Ini saya pernah mengalami fase di Orde Baru, di mana semuanya serba tersistem, tertata dari pusat. Peran pemerintahan gak kuat di dalam mengintervensi masyarakat. Sehingga dulu ada Persatuan Wartawan Indonesia ketika transisi, muncul Persatuan Wartawan Reformasi, muncul AJI dan segala macamnya. Sehingga dinamikanya seperti itu. Waktu itu dari transisi dari ada radio, ya radio waktu itu. Radio menjadi tren konsumen yang luar biasa sehingga banyak sponsor iklan masuk begitu. Nah, era radio ini akhirnya tersungkur dengan kehadiran era televisi. Hadirnya televisi lokal itu menghancurkan dunia broadcasting, dunia radio. Waktu itu saya masih terlibat di beberapa radio sebagai penyiar. Kemudian era televisi menjadi luar biasa, dunia sinetron, dunia hip hop yang pertelevisian entertainment itu mulai muncul. Kemudian dunia televisi akhirnya mulai porak-poranda hadirnya HP Android. Ya, dengan satu HP ini bisa melihat, bisa komunikasi, bisa mencari tontonan, bisa mencari referensi. Bahkan dengan HP sekarang, dunia perpustakaan pun bisa digoncang. Karena orang ketika melihat literasi tinggal klik, ambil, bisa jalan gitu loh. Ditemukan apapun, dari Google Map, dari apapun, dunia itu benar-benar di tangan. Semuanya ada fasilitas informasi, ya, teknologi yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Maka saya katakan bahwa ini eranya sudah digital ya, bukan lagi manual. Ini era digital, bukan era manual. Ketika era ini digital bukan manual, mau tidak mau, seseorang harus mengikuti. Apalagi kita sedang terdampar di lembah digital. Ya. Kita jangan sampai terjungkal di era digital karena gara-gara kita tidak mengikuti era tersebut. Maka era digital ini mau tidak mau harus kita ikuti, kita pelajari. Dari mana sisi positifnya? Demikian pula dengan dunia pendidikan, dunia gerakan dakwah dan segala macamnya. Maka saya katakan, sebuah kebaikan harus mengikuti pola zaman. Sebuah dakwah harus mengikuti pola zaman. Sebuah pola tarbiyah harus mengikuti pola zaman. Sekarang era digital.
Segalanya serba digital, dokumentasi pun digital. Bahkan konon akan muncul uang digital. Ini yang ke depan kayak apa tuh wajah dunia. Kita tidak mengerti apa yang sedang berubah di bumi ini. Oh, bumi tidak berubah, tapi peradaban manusia yang berubah. Iya, memang peradaban manusia yang berubah, perilaku yang berubah, mempengaruhi sumber daya alam, mempengaruhi lingkungan alam. Itu yang sedang terjadi. Jadi perubahan-perubahan di alam inilah yang membuat seseorang akhirnya eksis dan semakin eksis. Ya. Namun demikian pasti mempengaruhi pilar-pilar dunia ini, pilar-pilar bangsa ini. Itu yang kita cermati. Baik, era digital. Nah, kita kembali kepada informatika. Apa sih pengertian informatika itu? Jadi ada yang mengatakan bahwa informatika itu salah satu keilmuan yang cukup luas karena hampir mencakup terkait dengan berbagai hal tentang kehidupan ini. Di mana kumpulan disiplin informatika ini meliputi sains, teknik, dan spesifik. Ya. Secara spesifik mengolah data menjadi informasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi informasi dan komputer. Jadi informatika ini berbasis komputer. Ya, semua data diolah dengan komputer, tidak ada yang tidak. Dulu komputer duduk, sekarang menjadi laptop. Disempurnakan dengan yang langsung dipegang di tangan, bisa dibawa kemana-mana dengan segala mobilitasnya. Jadi sebenarnya dunia informatika ini bukan barang baru, biarpun berprosesnya lama. Tetapi sekarang sudah terus pembenahan. Karena kita memasuki pasar global. Manusia dunia timur terpengaruh dunia selatan. Dunia selatan terpengaruh dunia barat. Amerika terpengaruh Rusia. Rusia terpengaruh Jepang. Jepang terpengaruh dengan Jerman. Jerman terpengaruh dengan kawasan Asia dan segala macamnya. Maka terus berkembang. Maka saya katakan, kalau kita by data, mau tidak mau, informatika itu sangat diperlukan. Kita tidak bisa lepas dari kegiatan ini. Itu yang pertama. Jadi saya katakan bahwa kumpulan disiplin ilmu dan disiplin teknik secara spesifik menyangkut transformasi pengolahan dari fakta simbolik, data informasi, yang terutama menggunakan fasilitas mesin otomatis komputer. Ya. Orang menghitung dengan komputer enak, seret sampai angkanya. Orang menjumlah miliatan, seret itu masuk. Kenapa? Sudah menggunakan data informatika. Ya, database-nya di sana. Jadi kalau kita tidak mengikuti, ya nggak mungkin. Kantor butuh komputer. Semuanya butuh komputerisasi. Tidak bisa tidak. Ini hukum alam. Nggak mungkin kita manual dengan data sekebok, kertas kebok. Contoh di pajak. Ada konsep DJB online. Sekarang wajib pajak itu wajib bayar pajak sendiri. By online, by sistem. Dari komputer kecilnya, dari laptop kecilnya, dari HP-nya. Maka file pemborosan yang dari kertas mulai sirna. Mungkin bisa sih kertas untuk konsep dan segala macamnya. Jadi by system, data inilah yang mulai dijalankan. Baik. Jadi itulah yang harus kita cermati. Nah, bagaimana kalau begitu adab kita menghadapi teknologi? Bagaimana penggunaan teknologi ini bisa merubah manusia menjadi hal-hal yang positif, perilakunya positif, tindak tanduknya juga positif, makin dekat dengan Allah, bukan dekat dengan maksiat, makin akrab dengan zikir, bukan terjungkir peradabannya, makin saleh, bukan orang yang sering membuat masalah. Makin dicintai umat, bukan orang yang senang khianat, gitu loh. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, pertanyaan sendiri nih, Allah itu menciptakan manusia itu dilengkapi dengan akal, pasti akan bermanfaat bagi dirinya. Maka pola analisa,
pola pikir, pola logika itu harus dipertahankan. Kenapa Allah memberikan senjata yang dasar akal itu? Manusia itu makhluk rasionalitas. Segala sesuatu itu penuh rasio. Segala sesuatu penuh keilmuan yang banyak. Maka saya katakan, manusia kalau hebat, ya gunakan rasionalitas. Lupa tidak semua rasionalitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Logikanya sebagai seorang insan diberi akal, maka akal sehat tadilah yang akan membuat dirinya lebih berakal, lebih menjadi insan kamil. Biarpun pada praktek perjalanannya hal-hal tertentu, acuan kita harus syariat. Syariat inilah yang membawa, aturan-aturan Tuhan inilah yang membawa keberkahan, membawa keselamatan dunia, bahkan menuju titian besok ke akhirat seperti keyakinan kita. Gitu. Ya. Jadi namun demikian kita kembali kepada persoalan kita. Kita harus memanfaatkan akal ini sinergi dengan teknologi. Tak ulang, akal kita sinergi dengan teknologi. Lu tidak sedikit juga teknologi menghancurkan untuk kejahatan, untuk ngeprank, untuk membobol database negara. Ada. Ini kan olah oknum yang tidak akal sehat. Olah oknum yang akalnya berpenyakit, hatinya sakit. Karena apa? Kemampuan akal pikirnya bukan untuk kebaikan, tapi untuk menghancurkan. Dia jadi destroyer. Gitu. Ya. Bismillah. Jadi perlu dicermati bahwa di Quran surat An-Naml ayat 40 terungkap bahwa yang artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Nah, dari Al-Quran surat An-Naml ayat 40 ini terkandung terkandung makna bahwa Nabi Sulaiman yang ketika dipertontonkan melihat seorang ahli ilmu memindah istananya Bilqis yang hanya kerdipan mata saja sudah hadir di hadapan. Dia tidak sombong, dia bersyukur kehadirat Allah. Artinya apa? Nabi Sulaiman mensyukuri apapun yang terjadi itu kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan bahwa itu ujian dari Allah agar dirinya tidak sombong tetapi justru bersyukur. Saya katakan bahwa dunia semakin canggih ini membuat seseorang tidak boleh pongah, sombong. Bahkan jangan sampai seseorang ketika menguasai dunia dengan teknologi, dia menjadi Firaun baru. Dia sombong. Seakan-akan dengan teknologi informatika itu bisa memegang dunia. Tanpa ada kuasa Tuhan, tanpa ada kuasa Allah, itu tidak akan terjadi, bosku. Ya. Dunia informatika bisa dikuasai dengan jejaringnya. Tetapi saya katakan, akal sehat harus jalan. Syariat harus menjadi bingkai kehidupan yang mengatur peradaban. Karena apa? Agama adalah sumber kebaikan. Agama adalah sumber kemaslahatan. Ketika seseorang mengelupas agama dalam kehidupannya, jiwa raganya akan terkelupas dan dia akan meranggas seperti pepohonan di kemarau, terkelupas kulitnya. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Maka informatika itu
harus sejalan dengan kehidupan. Informatika itu tidak boleh sewenang-wenang menghancurkan peradaban kehidupan. Maka globalisasi itu akan melanda. Globalisasi itu pasti terjadi saat ini. Kita tidak bisa berpikir segmented. Kita tidak bisa berpikir sebelah saja. Maka totalitas pola pikir kita. Kita sudah memasuki era global. Maka era globalisasi ada sebagian mengatakan bahwa, para pakar mengatakan, era globalisasi menjadi nyata dan terwujud. Seolah-olah hijab bagi sesuatu yang berada di tempat lain itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi hijab karena semuanya bisa terang, semuanya bisa tahu. Bahkan data pribadi pun bisa diulik, bisa dijebol. Masa katakan inilah dunia global yang orang sulit sekali untuk menyembunyikan sesuatu. Apalagi by sistem, apalagi by digital, apalagi online. KTP online dimanapun misalnya, kita sudah terdeteksi data. Chip kita KTP udah, klik database kita KTP udah ketahuan. Jadi, subhanallah, semuanya serba digitalisasi, semuanya serba luar biasa dalam kehidupan ini. Kemudian kita lanjutkan. Kemajuan informasi dan teknologi mempermudah manusia di dalam mengakses semua yang diinginkan. Baik itu yang manfaat, kadangkala adalah kurang manfaat. Maka PR-nya adalah bagaimana era digitalisasi, bagaimana era informatika ini agar kita tetap menjaga iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita harus terus bertakwa pada Tuhan agar potensi akal, potensi pikir, potensi laku, potensi langkah ini menjadi bekal ibadah, menjadi alat beribadah, agar kita besok ketika pulang di negerinya Allah, kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, masuk di dalam surganya Allah. Itu. Yang kedua, kita harus mengutamakan kemanfaatan, ya, menjauhi kemudorotan. Jadi era digital ini agar lebih banyak manfaat, jangan madorot. Iya, kenapa? Kalau segala potensi teknologi digunakan untuk hal-hal yang buruk, hancurnya dunia makin cepat. Contoh, kemaksiatan, gambar porno, video porno, itu mudah diakses di tangan dengan era digital, dengan era HP Android. Tinggal akhlak kita milih yang mana. Pilih yang positif atau pilih yang negatif. Bergantung kita. Kita tidak mendatangi kemaksiatan. Maksiat itu datang sendiri di HP kita. Ya, maka saya katakan bahwa kita harus punya filter. Filternya apa? Ya ruh, ya jiwa. Ya. Maka saya katakan bahwa kalau tidak dilakukan, tidak dijaga dengan baik, berbahaya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mampu menjaga komunitas kita dengan baik, lingkungan kita dengan baik, keluarga kita dengan baik. Jadi orang yang beriman di antara tanda-tandanya adalah mampu menjaga lingkungan dalam keadaan bersih, baik, dan indah. Tidak penuh dengan kemaksiatan. Ya. Kita harus jaga lingkungan kita agar senantiasa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian mengembangkan kebaikan, menutup keburukan. Kita teruskan segala macam bentuk kebaikan, kita populerkan, kita terkenalkan, kita kembangkan potensi-potensi kebaikan, dan tutup rapat potensi-potensi keburukan, tutup rapat potensi-potensi kemaksiatan, tutup rapat segala bentuk KKN yang menghancurkan negara. Ya, itu. Pak, apakah bisa berusahalah semaksimal mungkin?
Jangan cengeng, jangan sedih. Lakukan dengan keyakinan penuh bahwa Allah bersama orang-orang yang baik. Jadi pada kuncinya yang terakhir saya katakan bagaimana teknologi dan informasi ini menjadi rahmatan lil alamin bagi alam semesta. Ya, jangan sampai era digital ini menjadi bencana, menjadi kiamat bagi kehidupan manusia, tetapi harus menjadi kemuliaan. Nah, bagaimana caranya? Sudahlah, kalau kita mencermati Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, maka apa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya ini kita sadar bahwa manusia itu tabiat aslinya suka yang enak, tidak ingin yang susah. Maka seringkali tereksploitasi bahwa orang-orang tersebut senantiasa niat ambisi nafsunya mengesampingkan kebaikan dan akal sehatnya. Akhir dunia rusak. Orang keluar dari tatanan hanya ingin menuruti setetes nafsunya atau 3 tetes nafsunya. Dia lupa pilar-pilar syariat dirobohkan. Maka praktek-praktek kemungkaran apapun semampunya harus kita rubah. Potensi kemaksiatan menjadi potensi kebaikan. Ya, jadi mari kita harus ikut menggemakan kebaikan ini. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 107, ya, Allah berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, rahmatan lil alamin itu yang harus kita upayakan. Semoga kita menjadi pribadi yang baik, menjaga lingkungan kita, menjaga kehidupan ini, memayu hayuning bawono langgeng. Artinya menjadi payung jagat keabadian. Semoga kita senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Ta'ala. Sekali lagi, semoga di era digital hidup kita tidak terjungkal. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Meja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.